Khatib ini memprovokasi, tetapi masyarakat Indonesia banyak yang waras. Alhasil Rizik semakin terjepit. Kita harus bersyukur ternyata masyarakat kita masih banyak yang waras. Waras yang dimaksud adalah orang yang masih bisa menggunakan akal budi dengan baik. Kejadian bubarnya jamaah salat Id yang diakibatkan sang khatib menyampaikan khutbah menyinggung kasus Ahok membuat saya menangis batin. Karena momen 1 tahun sekali dihancurkan oleh sang khatib. Siapakah yang berdosa? Kejadian tersebut terjadi di alun-alun Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu pagi 25 Juni 2017. Dalam khutbahnya, Ihsan Nuryansah Bajuri yang merupakan khatib pada saat itu menyatakan bahwa Ahok merupakan penista agama. Dia juga membumbui dengan kata-kata yang mempropagandakan kebencian dengan tetap menyimpan dendam kepada Ahok. Propaganda kebencian dan pemecah belah tersebut terkait Ahok sebagai penista agama tidak harus dibela ataupun dibantu, apalagi dibantu oleh negara termasuk aparat kepolisian. Khatib tersebut sudah jelas melakukan provokasi. Kita semua tahu sebagian besar ulama dan umat Islam tidak menyatakan Ahok menista agama. Selain itu, hal yang lebih parah adalah menfitnah pemerintah dan aparat kepolisian membela Ahok. Toh pada kenyataannya hukum berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Sebagai warga negara yang baik seharusnya berperan serta menjaga persatuan dan kesatuan, tidak melakukan provokasi yang berpotensi memecah belah umat. Bukankah momen Idul Fitri adalah merupakan momen untuk saling memaafkan? Makin cerdas dan kritisnya masyarakat saat ini membuat mampu menganalisa fitnah-fitnah yang dilancarkan para penghancur bangsa demi keuntungan pribadi dan golongan, sehingga permainan politik menggunakan isu agama sudah dapat dipahami berpeluang mencoreng agama itu sendiri. Upaya Rizik melalui GNPF mengukur dan memanfaatkan massa untuk menekan pemerintah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari segelintir orang yang mengikuti aksi bela ulama untuk membela Rizik. Mungkin Rizik belajar dari Buniyani. Akibat orang ini, upaya politik sebusuk menjatuhkan Ahok itu sangat sukses. Tetapi apa yang didapat oleh Buniyani? Dia ditinggalkan, dibiarkan berjalan sendiri. Toh pada dasarnya dia berada di pusaran para elit yang hanya mementingkan diri sendiri. Berbeda dengan Ahok, meskipun dia di penjara, namanya tetap harum dan banyak yang mensupport beliau. Harapan Rizik dibela oleh 7 umat kandas. Upaya menekan hukum otomatis kandas juga. Hanya itu yang bisa digunakan untuk menyelamatkan Rizik dari jeratan hukum. Karena secara fakta Rizik melakukan hal melanggar hukum tidak hanya 1 tetapi lebih. Jalan buntu yang ditemui Rizik Sihab mengubah sang harimau menjadi kucing. Itu dapat dilihat bagaimana awalnya Rizik melalui pengacaranya menyatakan hal yang berkaitan dengan revolusi. Mereka memaksa presiden untuk melakukan intervensi terhadap kasus pornografi yang menimpa Rizik. Tetapi situasi sudah berbalik. GNPF sang perpanjangan tangan Rizik mulai memutar haluan menemui Jokowi. Kita semua tahu pernyataan Rizik Sihab dalam GNPF sebelumnya cukup frontal terhadap Jokowi. Serupa dengan GNPF, Rizik pun mulai melakukan hal yang sama dengan mengirim pesan suara dari Yaman.
Saya ingatkan bahwa habaib dari dulu sampai sekarang dimanapun mereka berada, mereka selalu cinta pada negeri mereka, kepada tanah air mereka, dan jadikanlah tempat kemana mereka lahir sebagai negeri yang hadir, harus mereka jaga dan mereka pelihara. Demikian daripada ujaran Rizik. Maka dari itu para habaib yang lahir di Indonesia sejak dulu sampai hari ini tidak pernah bisa diragukan nasionalismenya, rasa kebangsaannya, cinta pada tanah airnya, sehingga mereka selalu berjalan dan berjuang untuk negeri mereka, paparnya. Maka dari itu saya ingatkan kepada generasi muda, para habaib yang lahir di Indonesia, besar di Indonesia, belajar di Indonesia, dari mereka pernah merasa sebagai orang asing. Tidak pernah mereka merasa sebagai orang asing. Jangan pernah merasa numpang di negerimu. Ini tanah airmu yang wajib kau bela, yang wajib kau jaga, yang wajib kau pertahankan dari siapapun yang ingin menghancurkannya, tambah Rizik. Ya, manakala para habaib bersatu, insya Allah umat Islam dari Sabang sampai Merauke akan ikut bersatu. Maka dari itu para habaib harus jadi perekat. Habaib tidak boleh menjadi pemecah belah. Habaib harus jadi pemersatu. Habaib harus ada di barisan terdepan untuk membela Allah dan Rasulnya, tutupnya. Pernyataan di atas sangat baik, tetapi sungguh berlawanan dengan kebiasaan yang dia lakukan sebelum berhadapan dengan hukum terkait kasus pornografi. Jadi apakah kita mempercayainya atau apakah sanksinya sudah mengembik? Biarkan saja waktu yang menjawabnya. Cak Anton, terima kasih.